Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Dipo Nurbahagia. Kita mulai Kompas Petang, saudara, dengan informasi pertama. Kereta api Purwojaya mengalami anjlok di sekitar stasiun Kedung Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, siang ini. Belum pada datang kayaknya. Akibat anjlok kereta api Purwojaya untuk sementara belum bisa diberangkatkan. Begitu pula dengan jalur kereta Cikampek-Cikarang belum bisa dilalui. Petugas KAI masih melakukan pengecekan di lokasi anjlok. Dan ini adalah suasana di dalam kereta api, saudara, ketika kereta api Purwojaya anjlok di sekitar stasiun Kedung Gede. Dapat dilihat bahwa ada sejumlah penumpang yang kemudian berada di dalam kereta tersebut. Dan sementara ini adalah di bagian luar dari sekitar stasiun Kedung Gede yang kemudian menjadi lokasi anjloknya kereta api Purwojaya hingga mengakibatkan jalur kereta api Cikampek-Cikarang untuk sementara waktu tidak bisa dilalui. Orang rel pegat di situ, anggang sakitan, anggang. Ini lagi duduk, mau duduk copot gitu. Ini adalah peristiwa saat terjadinya anjlok, saudara, kereta api Purwojaya di sekitar stasiun Kedung Gede. Pada awalnya kereta melintas seperti biasa, tetapi di bagian belakang kereta tiba-tiba anjlok. Dan ini adalah visual di bagian dalam, saudara. Dapat dilihat bahwa penumpang juga nampaknya terlihat panik karena posisi dari kereta ini cukup miring akibat anjlok yang kemudian terjadi dan kereta langsung berhenti sesaat setelah peristiwa tersebut terjadi. Keretanya anjlok itu Bojongsari, stasiun Gedung Gede. Dan ini adalah visual luar dari anjloknya kereta yang juga mengejutkan warga di sekitar rel yang langsung keluar dan mengecek situasi para penumpang. Informasinya, 2 gerbong kereta bagian belakang keluar dari rel saat melintas di kilometer 56. Orang rel pegat di situ, anggang sakitan, anggang. Ini lagi duduk, mau duduk copot gitu. Melalui akun media sosial X, Kereta Api Indonesia menginformasikan PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan perjalanan yang terjadi akibat kondisi ini. Petugas di lokasi terus berupaya agar perjalanan kereta dapat kembali normal dan memastikan keamanan perjalanan bagi seluruh penumpang. Informasi terkini kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di lokasi anjloknya kereta. Adi, sudahkah diketahui informasi sementara penyebab kereta Purwojaya ini anjlok? Baik, saat ini informasi terkait penyebab anjloknya kereta ini belum saya dapatkan. Namun berdasarkan pantauan kami, kondisi anjloknya ini membuat salah satu gerbong ini lepas atau terguling begitu dari relnya, dan kami lihat ada beberapa warga yang kemudian banyak melintas di lokasi ini atau melihat langsung bagaimana kondisi dari gerbong yang anjlok begitu. Dan kami juga melihat ada beberapa petugas yang sudah standby di lokasi untuk mengamankan warga yang saat ini cukup banyak untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi kereta ini pasca anjlok yang kemungkinan terjadi sejak
pukul 2.30 atau sekitar pukul 15 tadi, dan hingga saat ini belum berhasil dievakuasi atau masih pada posisi awal. Ingat, saat ini pihak PT KAI masih berupaya mendatangkan alat berat untuk kemudian bisa mengembalikan posisi ke bantalan rel kereta yang saat ini dalam kondisi anjlok atau miring. Dari pantauan kami ada 2 gerbong yang kemudian ini miring dan terlepas dari bantalan relnya. Dan sejauh ini pihak petugas dari KAI memastikan bahwa semua penumpangnya sudah aman keluar dari gerbong, dan saat ini mereka berada di stasiun Kedung Gede, merupakan yang masuk kawasan wilayah Kabupaten Bekasi. Terkait penyebab pasti dari anjloknya kereta ini, kami masih mengumpulkan data. Beberapa humas yang coba kami hubungi belum sempat tersambung demikian, dan kami juga masih menunggu sebenarnya apa yang menjadi penyebab pasti dari anjloknya kereta yang melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya ini. Adi, bahwa tadi Anda menyebutkan proses evakuasi para penumpang ini sudah dilakukan, apakah mungkin ada korban yang mengalami luka? Kami belum bisa mendapatkan konfirmasi itu, mengingat kami juga tidak bisa leluasa mendekat ke lokasi gerbong yang anjlok dari bantalan relnya, dan pihak petugas saat ini membatasi warga maupun termasuk kami yang berupaya mendekat ke lokasi dengan garis tali, agar kemudian ini juga untuk keamanan warga lainnya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait jumlah adanya korban luka maupun jiwa lainnya, kami belum dapatkan konfirmasi. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun dari beberapa warga yang dari awal berada di lokasi untuk melihat langsung bagaimana kondisi kereta api ini anjlok dari bantalan, sejauh ini tidak ada. Memang sempat terjadi kepanikan menurut warga saat kereta ini anjlok, dan upaya-upaya dari warga sekitar maupun petugas adalah membantu para penumpang untuk turun dan mencari ke lokasi yang lebih aman. Demikian. Adi, apakah sudah ada informasi terkait jalur mana yang terganggu, dari arah mana menuju kemana, Adi? Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, ini merupakan jalur 1, dan kereta ini datang dari arah Jakarta, arah Surabaya, demikian, dan masih ada beberapa jalur yang masih bisa digunakan untuk kemudian kereta-kereta yang datang dari arah Jakarta ke arah timur ini tetap bisa melintas. Dan tepat lokasi anjloknya kereta tepat berada di stasiun Kedung Gede, sehingga pihak petugas juga ini memudahkan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan, mengingat lokasi berada di sekitar stasiun Kedung Gede, seperti tempat-tempat evakuasi para penumpang dan upaya lainnya, ini dipermudah. Selain itu, berdasarkan pantauan kami di lokasi, ada beberapa petugas yang berusaha memperhatikan sekitar lokasi ini untuk melakukan persiapan-persiapan terkait evakuasi atau bagaimana situasi dan kondisi dari kereta ini, sehingga tindakan-tindakan dilakukan oleh petugas KAI ini tidak salah. Dan kami lihat belum banyak yang bisa dilakukan selain menunggu alat berat untuk bisa mengembalikan pada kondisi semula. Demikian. Adi, bisakah Anda menunjukkan situasi di sekitar lokasi dan mungkin proses perbaikannya diperlihatkan lebih jelas, mungkin bisa lebih maju sedikit, Adi? Baik, kami akan coba maju ke lokasi yang lebih dekat dan bagaimana bisa menunjukkan kondisi ini, kereta ini bisa anjlok. Dan secara kebetulan anjloknya kereta ini berada di tepat di atas sungai begitu. Oke.
Oke. Nah, ini Tepat di atas sungai ya. dan- Ini artinya mungkin terjatuh ataupun anjlok di rel yang berada di atas jembatan, Adi. betul demikian. Oke. Tepat berada di atas sungai sehingga ini cukup menyulitkan nantinya untuk bagaimana proses evakuasi yang akan dilakukan oleh PT KAI. Dan ini adalah situasi terkininya. Beberapa petugas dari PT KAI tampak masih mengamati situasi terkini atau bagaimana nantinya proses evakuasi akan dilakukan. Pantauan langsung dari lokasi ini, dua gerbong yang dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya, tepatnya gerbong kedua dan terakhir dari urutan belakang, ini anjlok. Gerbong kedua dari belakang ini satu setengahnya sudah turun, namun untuk yang paling ujung itu kami lihat sudah anjlok lebih jauh dari rel yang seharusnya menjadi pijakan. Dan akibatnya satu rel yang berada di sebelahnya juga menjadi tertimpa dari gerbong yang anjlok tersebut. Dan kami juga lihat banyak sekali warga yang kemudian penasaran dengan kondisi ini. Warga berada di lokasi ini untuk menyaksikan bagaimana kondisi kereta ini atau dua gerbong ini yang anjlok setelah beberapa waktu lalu anjlok dan kemudian kereta ini terhenti. Oke, bahwa situasi nampaknya cukup sulit untuk kemudian dievakuasi ataupun diperbaiki. Adakah konfirmasi dari PT KAI akan menggunakan alat berat, Adi? Kami belum bisa mengkoordinasi terkait hal itu, namun berdasarkan beberapa peristiwa sebelumnya, evakuasi semacam ini harus membutuhkan alat berat, mengingat kondisi yang menurut pandangan langsung cara ini harus menggunakan alat berat. Karena melihat situasi ini, pertama lokasi anjloknya kereta ini tepat berada di atas jembatan sungai yang mengalir di perbatasan Karawang Bekasi, kemudian juga material yang mungkin cukup susah kalau seandainya dilakukan secara manual. Demikian. Oke, Adi, bisa Anda pastikan mungkin dan perlihatkan kepada kita semua, apakah fondasi dari jembatan ataupun rel kereta api ini cukup kuat untuk kemudian menahan gerbong rel yang saat ini anjlok? Kami lihat masih cukup aman. Lihat lokasi yang gerbongnya terlepas parah dari bantalan ini berada tepat di pinggiran. Sementara yang berada di lokasi tepat di atas sungai, ini gerbongnya hanya setengah. Dan lokasi gerbong yang parah atau anjlok lepas dari relnya berada di rel paling belakang dan ini belum masuk ke atas jembatan sungai yang mengalir di lokasi ini. Demikian. Baik. Untuk kontur dan lokasinya, artinya saya tekankan lagi, ujung kereta yang kemudian anjlok ini tidak terjatuh ataupun tidak anjlok di atas jembatan, tapi di ujung daratan, Adi? Benar, untuk kontur dan lokasi yang lokasi anjloknya kereta ini berada di daratan, namun untuk gerbong kedua yang dari belakang ini tepat berada di atas sungai atau jembatan. Dan mungkin ini menjadi salah satu tantangan juga bagi petugas nanti untuk melakukan evakuasi, mengingat kondisi gerbong yang anjlok ini berada tepat di atas jembatan ini. Namun untuk gerbong yang paling ujung atau belakang yang paling parah atau terlepas dari bantalannya itu berada di daratan atau jelang jembatan di atas sungai ini. Oke. Untuk seluruh penumpang, apakah sudah dievakuasi, Adi? Sudah dibawa kemana dan apakah masih bisa untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan mungkin kendaraan lain? Untuk para penumpang, kami pantau di lokasi ini sudah steril dari penumpang, baik di gerbong yang anjlok terlepas dari bantalan rel dan maupun penumpang-penumpang yang berada di gerbong-gerbong terdepan yang kondisinya masih tetap pada relnya. Dan kami belum dapatkan informasi terkait kelanjutan atau bagaimana para penumpang ini untuk melanjutkan perjalanan, apakah menggunakan kereta lain atau moda transportasi lainnya. Mengingat meski ini anjlok, masih ada beberapa jalur yang bisa tetap digunakan untuk kemudian ini bisa
digunakan atau dimanfaatkan dalam meneruskan perjalanan kereta yang anjlok ini, maksudnya penumpangnya ataupun kereta-kereta lain yang akan melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang atau wilayah Surabaya. Demikian. Oke. Apakah bisa dikonfirmasi sekali lagi, Adi, artinya fokus utama yang kemudian akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait adalah mengevakuasi satu gerbong yang berada di atas jembatan ini ya, Adi ya? Ya, demikian. Begitu nampaknya, namun kami lihat dari posisi gerbong yang anjlok ini, bisa dilihat secara langsung kondisinya di layar kaca. Oke. Begini, salah satu gerbong yang berada di atas jembatan ini, kondisi seperti ini, namun yang di belakang itu ada di ujung, dan salah satu gerbong tersebut menimpa gerbong lainnya. Namun berdasarkan pantauan ini bukan gerbong rel yang menjadi jalur utama, namun ini jalur pemberhentian ketika akan masuk stasiun, mengingat lokasi kejadian ini adalah tepat di stasiun Gedung Gede wilayah Kabupaten Bekasi. Baik. Demikian. Baik, jurnalis Kompas TV Adi Wahadi, terima kasih atas laporan Anda. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas. Kompas Petang akan kembali dengan informasi LRT Jabodebek mengalami gangguan hingga berhenti di tengah jalur saat beroperasi.